Sampai kemarin saya sempat ditanya, Ustadz, kalau kita membantu saudara-saudara kita di Palestina, berarti kita membantu Ikhwanul Muslimin. Hmm. Yang seharusnya kaum muslimin bersatu menyerang, tapi kan kaum musliminnya nggak mau bersatu. Kita Hmm. bicara kenyataan. Harusnya negara-negara kaum muslimin, bukan cuma negara Arab. Iya. Semua negara Islam harusnya bersatu menyerang Yahudi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Jadi di video kali ini saya akan membagikan yaitu tentang seputar tanya jawab, di mana tanya jawab tersebut itu ditanyakan oleh jamaah kepada Ustadz Dr. Firanda Andriza MA Hafidhullah Ta'ala. Dan ini adalah pertanyaan yang sangat penting sekali, yaitu tentang terkait masalah konflik yang ada di Gaza, di Palestina. Jadi teman-teman, kita simak dengan teliti ya, dan simak videonya sampai selesai biar tidak salah paham. Oke teman-teman, kita langsung saja, mari kita simak videonya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Jadi yang saya ingin tanyakan, kita kan mengenal perperangan terjadi di Gaza itu luar biasa. Ada info terbaru bahkan sampai keluarga begitu dihancurkan, tidak mengenal lagi ini yang mana letak titik Hamas, tapi semua keluarga dihancurkan. Yang saya ingin tanyakan, begitu sedihnya melihat seperti itu, apakah ada dari negara-negara Arab Saudi atau yang negara-negara Arab untuk bersatu melindungi negara rakyat di Gaza sana, Iya. yang mungkin apalah kita mungkin merasa wah, ini pengen berjihad, Pengen berjihad. pengen berjihad karena mungkin melihat keadaan di sana, tapi apakah ini juga diperbolehkan atau tidak saya tidak tahu. Tapi yang saya pikir, apakah ada dari negara-negara Arab untuk bersatu melindungi saudara-saudara Muslim kita di Gaza, yang mungkin informasinya bisa didapat dari teman-teman yang mungkin di negara Arab sana. Terima kasih Ustaz. Saya tidak tahu ada bantuan secara militer, artinya secara mengirim pasukan untuk berperang membela Palestina melawan Yahudi. Saya tidak tahu ada bantuan dari Arab, tapi yang saya tahu cuma bantuan berupa materi ya. Jelas ada, jelas banyak ya. Banyak. Jelas banyak. Dan itu yang dibutuhkan oleh saudara-saudara kita adalah bantuan apa? Materi, obat-obatan, makanan, itu yang dibutuhkan. Tapi kalau bantuan secara mengirim pasukan, saya tidak tahu ada dari negara manapun yang dikirim ke Palestina. Allah alam bisawab. Oh ya. Nah teman-teman, jadi memang dalam masa sekarang memang belum ada tentang bantuan ataupun orang-orang kaum muslimin itu membantu dalam bentuk peperangan, misal dalam bentuk prajurit. Begini Ustaz, kita lihat di Palestina itu kan perlawanan sepertinya tidak mungkin dikalahkan Israel Yahudi itu. Apakah yang seperti ini bisa kita samakan ketika Nabi juga berhijrah dari Mekah? Padahal kurang apa kota Mekah itu sucinya dibanding yang Palestina itu, harusnya berhijrah. Terus juga ada pendapat fatwa dari, saya lupa, dari ulama agar segera meninggalkan itu untuk berhijrah. Tapi ada dibantah oleh sebagian orang juga mengatakan kalau dulu, kalau zaman Nabi berhijrah itu kita kembali lagi nggak perlu pakai paspor kembali. Kalau kita sekarang keluar dari Palestina nanti nggak bisa kembali lagi karena masalah negara nih, nggak bisa bolak-balik begitu. Nah jadi bagaimana Ustaz perlawanannya sebaiknya itu, apakah memang harus berhijrah dulu atau nanti dulu melawan Yahudi itu menunggu kita kuat seperti Nabi juga baru kita menaklukkan Mekah lagi seperti itu? Allah alam bisawab. Saya tidak tahu ya. Itu memang ada ijtihad sebagian ulama yang mengatakan sebaiknya mereka keluar dulu, meninggalkan apa? Palestina untuk menyusun kekuatan ya. Namun kita bicara kenyataannya, kenyataannya mereka tidak mau. Iya, mereka tidak mau. Kenyataannya mereka tidak mau. Dan kita katakan tatkala mereka tidak mau, maka tetap kita harus membantu mereka. Ya, betul. Adapun seharusnya mereka pergi atau tidak, wallahu alam bisawab, itu urusan ulama. Namun kita bicara kenyataan yang ada, mereka tidak mau apa? Pergi. Tatkala mereka tidak mau pergi, maka wajib bagi kita untuk membantu mereka. Sementara mereka terluka, mereka kemudian sedang berperang, maka kita bantu sebisanya. Apakah yang mereka lakukan salah atau benar, tetap kita bantu. Ya, tetap kita bantu. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi konflik yang ada di Palestina ini ya, kita tetap bantu mereka, yaitu bantu melalui doa ataupun melalui donasi ya.
tetap kita wajib membantu ya. Jangan sampai kita itu tidak membantu saudara kita yang lagi kesusahan di sana. Jadi kalau saya melihat berita itu, ya Allah, itu sangat ya menyedihkan ya, karena warga Palestina ini banyak rumahnya yang runtuh ya, dan di situ juga banyak korban jiwa, dan ini sangat menyedihkan sekali. Maka dari itu saya mengajak kaum muslimin untuk membantu dalam segi apa? Dalam segi doa ataupun dalam segi materi, yaitu donasi. Nah, oke teman-teman, mari kita lanjutkan ya. Ustaz, ini ada beberapa pertanyaan dari BBM Masjid Imam Syafi'i. Yang pertama dari Ari di Banjarbaru. Ustadz, bagaimana sikap kita semestinya kaum muslimin terhadap Masjid Al-Aqsa? Apakah kita biarkan saja dihancurkan ketika dikuasai Yahudi, atau bagaimana sikap kita, Ustadz, seharusnya? Kita di sama, saya tidak tahu. Ya, itu pendapat para ulama ada berbeda ya. Yang seharusnya kaum muslimin bersatu menyerang, tapi kan kaum musliminnya nggak mau bersatu. Kita bicara kenyataan. Harusnya negara-negara kaum muslimin, bukan cuma negara Arab. Semua negara Islam harusnya bersatu menyerang Yahudi. Namun kita bilang masing-masing negara punya kepentingan sendiri-sendiri, punya kebijaksanaan politik sendiri-sendiri, dan tidak bisa siapa kita kemudian mau menyampaikan kepada mereka. Kita bicara. Nah, teman-teman ya, jadi memang yang dikatakan oleh beliau ya, memang hakikatnya memang setiap negara itu berbeda-beda ya. Berbeda-beda, mempunyai kebijakan sendiri-sendiri. Namun ya kita sebagai warga ya, kita harus mengikuti pemerintah. Karena kalau pemerintah Indonesia juga membantu dalam segi materi, donasi, bukan dalam segi kayak peperangan, enggak ya. Jadi kita harus ikut aturan pemerintah ya. Tentang kenyataan yang ada, tidak ada persatuan kaum muslimin untuk bekerja sama menyerang orang-orang Israel, dan kenyataan yang ada, orang-orang Palestina, saudara-saudara kita tidak mau meninggalkan apa? Palestina. Dan mereka rela untuk meninggal sampai titik darah penghabisan untuk mempertahankan tanah mereka. Mereka tidak mau diusir dari tanah mereka. Maka kewajiban kita yang bisa kita lakukan semaksimal mungkin adalah memberi bantuan kepada mereka. Ya. Yang mereka lakukan benar atau salah itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Ya, benar itu. Mungkin satu lagi, Ustaz, dari BBM juga. Ya. Ustaz, tadi disebutkan bangsa Yahudi dikutuk menjadi kera. Kapan periode itu terjadi, Ustaz? Wallahu alam bisawab. Kapan mereka dijadikan kera, dijadikan monyet, ya. Kunu qiradatan khasiin, jadilah kalian monyet-monyet yang hina, ya. Ya. Oleh karenanya tatkala orang-orang Yahudi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam datang menemui Nabi, kemudian mereka mengatakan assalamu alaik. Semoga kau cepat mampus wahai Muhammad. Jadi mereka harusnya assalam, lamnya mereka hilangkan. Mereka mengatakan assalamu alaik, yang artinya semoga kau cepat mati wahai Muhammad. Maka Rasulullah SAW mengatakan alaik, kamu juga. Kamu juga. Maka Aisyah tatkala mendengar ini, Aisyah tidak sabar. Maka dia mengatakan kecelakaan bagi kalian wahai wa la'natullah alaikum ikhwata al-qiradata wal khanazir. Wahai orang-orang Yahudi, ya, saudara-saudaranya monyet-monyet dan babi-babi. Dan ini benar. Lihat perkataan Aisyah, perkataan yang benar. Jadi Aisyah mengatakan kalian dilaknat oleh Allah. Benar atau tidak? Benar. Ya benar. Mereka saudara-saudara babi-babi dan monyet-monyet, benar atau tidak? Benar. Aisyah lihat, Aisyah tidak mengatakan kalian keturunan babi-babi dan monyet-monyet, enggak. Iya. Karena memang kullu ummatin musikhat laisa laha naslun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap umat yang dirubah jadi hewan tidak akan ada keturunannya. Jadi orang-orang Yahudi yang pernah nenek moyang berubah menjadi monyet dan babi tidak ada keturunannya. Ya. Jadi sudah mereka hidup kemudian mereka mati. Maka Aisyah memilih lafal kalian saudaranya babi-babi dan monyet-monyet, dan itu benar. Ya. Oleh karenanya mereka pernah di nenek moyang mereka berubah menjadi babi-babi dan monyet-monyet, dan itu zaman sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun tepatnya di zaman Nabi siapa? Wallahu alam bisawab. Saya tidak tahu. Apakah gerakan boikot produk Yahudi dibenarkan? Ya, kita bilang, adapun kalau mau manfaatnya sangat besar, maka ini perlu pertimbangan dari keputusan pemerintah setempat. Ya. Pemerintah setempat kalau menyerukan, maka kita memboikot dengan rame-rame. Tapi kalau kita ijtihad pribadi masing-masing, misalnya saya enggak mau minum, ya terserah masing-masing, silakan. Pribadi mereka. Ya. Sebagaimana kita mending saya beli produk Indonesia daripada produk Cina, ya kan boleh-boleh saja. Boleh. Enggak jadi masalah. Tapi menyerukan harus enggak bisa.
Karena itu kembali kepada yang mengukur kemaslahatannya adalah siapa? Pemerintah. Karena kita bekerja sama dengan bukan cuma Yahudi, juga orang kafir. Banyak produk-produk yang masuk dalam negeri kita, produk-produk orang kafir. Kita mengatakan enggak boleh kamu, misalnya enggak boleh kamu beli Kentucky misalnya, itu orang kafir tapi dia pegang namanya iPhone. Ya, sama saja kan? Bedanya sama itu. Misalnya saya katakan gitu. Tapi kalau dia bilang, "Ya saya iPhone tapi itu enggak minimal kan saya mending saya beli ayam Indonesia." Ya terserah, itu bagus. Selama kau bisa mengurangi pembelian daripada produk-produk kafir, bagus. Tapi kita tidak berani mewajibkan kepada apa? Pada orang lain. Seperti ada yang bertanya, "Syekh, kita harus boikot terhadap produk-produk Amerika." Syekh itu tanya, "Kamu minumnya apa?" "Minum Pepsi." Sama saja. Minum Pepsi. Artinya kita bilang ya, masalah masing-masing silakan. Itu hak antum. Saya tidak mau beli misalnya dari produk-produk kafir, itu bagus, terserah antum. Tapi antum tidak bisa mewajibkan kepada orang lain. Karena masalah kemaslahatan kembali kepada yang bisa mengukurnya adalah pemerintah. Pemerintah yang bisa. Kalau pemerintah mengatakan boikot, berarti ada masalahnya besar. Dan ini masalah di luar daripada kemampuan kita, karena harus kita mengetahui ekonomi pemerintah, bagaimana kerjasama, bagaimana bentuk kerjasamanya, bagaimana perjanjiannya, kan repot. Tidak tahu juga kita bagaimana. Jangan-jangan ada produk misalnya orang kafir, namun sebagian besarnya buat pemerintah kita, sebagian kecil buat mereka. Ya, ininya kita tidak tahu tentang perjanjian antara pemerintah dengan mereka. Masya Allah ya teman-teman, jadi ini adalah tanya jawab yang sangat luar biasa, yaitu tentang terkait masalah Palestina ya. Jadi kita itu harus membantu saudara-saudara kita yang ada di Palestina ya, karena mereka ini membutuhkan bantuan dari negara-negara Islam ya, seperti makanan dan obat-obatan, itu sangat penting sekali ya teman-teman. Jadi dan kita harus banyak mendoakan saudara-saudara kita di Palestina agar supaya dihentikan kezaliman orang-orang kafir Yahudi. Oke teman-teman, kita lanjutkan ya. Ustadz, apa akidah saudara-saudara kita di Palestina? Kita katakan bahwasanya saudara-saudara kita di Palestina, mereka kaum muslimin. Entah apapun manhaj mereka. Sampai kemarin saya sempat ditanya, "Ustadz, kalau kita membantu saudara-saudara kita di Palestina, berarti kita membantu ikhwanul muslimin." Saya bilang, mau ikhwanul muslimin, mau apa, mereka sedang terus mereka dibiarin mati saja. Ini enggak benar ini cara berpikir seperti ini. Ya. Mereka sedang dibantai, anak-anak sedang dibantai, orang sedang kelaparan, sedang mati, sedang kesakitan. Mereka ikhwan. Mereka manusia, bahkan manusia, yang penting manusia. Kita bantu. Kita punya hati nurani, orang manusia perlu ditolong. Apalagi mereka muslim. Mereka bukan orang kafir. Iya, betul. Sampai pernah kejadian waktu gempa di Yogyakarta. Jadi ini Ustadz Firanda itu menjelaskan tentang bantuannya itu bantuan dalam segi misal adalah dalam segi donasi ataupun makanan dan obat-obatan ya. Tapi kalau dalam peperangan mungkin Ustadz Firanda belum bisa menjawab ya tentang terkait masalah ini. Mari kita dengarkan lebih teliti ya. Saya lihat daftar orang-orang ahlu sunnah yang hendak dibantu. Nah, ini. Saya lihat ternyata cuma 6 orang yang hendak dibantu. Yang lainnya nggak usah dibantu. Ini gimana cara berpikir? Ngumpulin duit cuma 6 orang aja karena yang lain ahlul bid'ah. Ya gimana? Mereka mengatakan, sebenarnya mengatakan, alhamdulillah lihat itu Pondok Jamilur Rahman. Ya, itu karena maksiat akhirnya apa? Ada sebagian rumah-rumah yang hancur. Apa begitu hubungannya dengan namanya musibah mengenai siapa saja? Bahkan justru keajaiban di antara sebagian ikhwan-ikhwan, rumahnya hancur, dia di dalam ternyata ada kayu yang menahan begini. Masya Allah. Sehingga semua hancur, namun dia tertahan dalam kayu sehingga dikeluarkan mereka dalam keadaan selamat. Jadi maksud saya, bukan berarti kalau dia ahlul bid'ah misalnya, atau menyelisih akidah kita, kemudian tidak boleh kita bantu secara total. Kalau kita bantu berarti kita bermaksiat. Itu enggak benar pemikiran seperti ini. Ya. Bahkan kalau orang kafir, misalnya ada orang kafir tabrakan di Masjid Syafi'i, kita bantu enggak? Udah biar tewas saja. Enggak boleh, tetap kita bantu. Bahkan orang kafir saya bilang, kecelakaan kita bantu masukkan ke rumah sakit. Apalagi orang muslim. Ini pikiran manhaj seperti apa ini? Manhaj ngaco seperti ini. Manhaj ngaco. Ya. Dibiarin saja saudara kita tewas di sana, ya enggak benar seperti itu. Kan berarti melazimkan haram kan? Kalau kita bantu kaum muslimin di Palestina berarti membantu ikhwanul muslimin. Ini kan berarti haram membantu mereka. Ulama siapa yang berfatwa seperti itu? Ajib, saya heran. Ulama siapa seperti itu? Ulama tidak maksum ya ikhwan. Kalau ada satu orang ulama mengatakan demikian, mana puluhan ulama yang menyuruh bantu? Mana imam-imam haramain yang mendoakan tiap malam, mendoakan saudara-saudara kita di Palestina? Oleh karenanya ini manhaj ngaco,
ya, tidak benar, yang menghilangkan rahmat dari hati kita kepada saudara-saudara kita kaum muslimin. Jadi kita disuruh bengis semua sama orang-orang selain bermanhaj seperti mereka. Nah, teman-teman, alhamdulillah kita sudah mendengarkan yaitu tanya jawab tentang terkait masalah konflik yang ada di Palestina. Jadi ini adalah tanya jawab dari Ustadz Dr. Firanda Andirja MA, Hafidhah Ta'ala, dan alhamdulillah tanya jawab ini adalah sungguh menyejukkan ya. Jadi kita ini membantu dalam bentuk apa? Dalam bentuk donasi ataupun berdoa agar saudara kaum muslimin yang ada di Palestina itu dijauhkan ataupun diselamatkan dari kezaliman orang kafir Yahudi. Dan kita ini membantu semampunya kita, yaitu membantu dalam bentuk materi seperti obat-obatan dan makanan. Dan memang banyak saudara kita kaum muslimin ataupun di negara-negara muslim lain juga membantu, yaitu mendonasikan hartanya kepada rakyat Palestina, yaitu dalam bentuk makanan dan obat-obatan. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT, jadi tadi saya mendengarkan ada pertanyaan yang bagus ya, ataupun jawaban dari Ustadz Dr. Firanda Andirja, yaitu tentang terkait masalah berbeda manhaj, apakah boleh dibantu? Ya jelas itu memang kita memang wajib membantu. Kalau kita melihat saudara kaum muslimin yang menderita, ya kita harus membantu walaupun berbeda manhaj ya, maksudnya ikhwanul muslimin, namun kita tetap membantu dalam bentuk donasi ya. Dan di video saya yang kemarin itu bukan bermaksud kita itu langsung tidak membantu dalam bentuk apapun ya, tidak. Namun itu dalam video yang kemarin itu terkait tentang Hamas ya. Namun kalau untuk rakyat Palestina, warga sipil yang terzalimi dari peperangan tersebut, kita memang wajib membantu. Bahkan kerajaan Arab Saudi juga membantu. Dan sekarang saya juga mendengar berita yaitu tentang terkait masalah peperangan ini, itu negara-negara kaum muslimin seperti Arab Saudi, kemudian Mesir, lagi mengadakan rundingan, yaitu bagaimana mengatasi konflik ini, yaitu dengan jalan perdamaian. Itulah jalan satu-satunya ya teman-teman untuk mengurangi korban yang semakin banyak ya. Dan sedih melihat itu ya, kasihan. Dan saya alulukan untuk kaum muslimin untuk membantu saudara kita yang ada di Palestina, terutamanya adalah dalam bentuk obat-obatan maupun makanan. Nah teman-teman, jadi ada lagi satu fatwa tentang Syekh Albani, yaitu untuk meninggalkan Palestina. Jadi beliau Syekh Albani ini berfatwa itu bukan mengikut kemauan beliau, namun beliau itu berfatwa menurut Al-Quran ya. Apabila fatwa tersebut itu keliru ya, tetap Syekh Albani itu akan mendapatkan satu pahala. Tapi apabila fatwa beliau itu benar, maka beliau akan mendapat 2 pahala. Itu ijtihad beliau. Jadi tidak ada yang salah. Kalau salah, beliau dapat 1 pahala. Kalau beliau itu benar, maka akan mendapat 2 pahala. Jadi fatwa beliau itu boleh diambil dan boleh tidak diambil. Yang benar adalah yang ada di kuburan, yaitu kuburan yang di Madinah, yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu wajib kita ambil. Nah, oke teman-teman, jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.